Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang dan warga Jepang. Kasus positif virus corona pertama dua orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Dan saat ini Presiden. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai berita COVID-19. Di sini kita akan membahas mengenai kesulitan belajar pasca COVID-19 dan bagaimana solusinya dan peran guru bimbingan konseling di sekolah pada mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Armida SPD MSc dan Ibu Nurwayuningsi SPD MPD. Sebelum menuju ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Hafid dengan NIM 230404500005 dari kelas bimbingan konseling kelas A. Sebelum itu, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana seseorang atau individu mengalami hambatan dalam memperoleh, memproses, atau mengingat informasi yang mengakibatkan prestasi akademis yang lebih rendah dari yang diharapkan berdasarkan usia dan tingkat pendidikan mereka. Kesulitan belajar bukan disebabkan oleh faktor kecerdasan, sensorik, atau emosional, melainkan merupakan masalah spesifik dalam proses belajar. Nah, selanjutnya yaitu kesulitan belajar pasca pandemi. Yang pertama yaitu kesenjangan pembelajaran. Banyak siswa mengalami learning loss, yaitu hilangnya kemampuan atau pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya karena gangguan dalam proses belajar dan mengajar selama pandemi. Yang kedua yaitu kesehatan mental. Pandemi membawa dampak signifikan pada kesehatan mental siswa seperti stres, kecemasan, dan perasaan terisolasi mempengaruhi kemampuan mereka untuk fokus dan belajar dengan efektif. Yang ketiga yaitu adaptasi dengan pembelajaran tatap muka. Setelah berbulan-bulan belajar daring, beberapa siswa mengalami kesulitan beradaptasi kembali dengan pembelajaran tatap muka. Mereka mungkin merasa canggung atau merasa kurang percaya diri dalam interaksi sosial. Dan yang terakhir yaitu keterampilan dasar yang tertinggal. Beberapa siswa mengalami penurunan dalam keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan matematika yang memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Adapun solusi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu program remedial dan pendampingan belajar, yang mana menyediakan kelas tambahan atau remedial untuk membantu siswa mengejar ketertinggalan. Yang kedua yaitu mengadakan program kesejahteraan dan kegiatan sosial untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional siswa. Dan yang terakhir yaitu metode pembelajaran yang fleksibel menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan penerapan praktis dari materi pembelajaran. Ini kita akan membahas mengenai peran guru BK di sekolah. Seperti kita ketahui, guru bimbingan dan konseling atau guru BK memainkan peran yang sangat penting dalam membantu siswa mengatasi kesulitan belajar pasca pandemi. Berikut beberapa peran kunci guru bimbingan dan konseling. Yang pertama, memberikan sesi konseling individu untuk membantu siswa mengatasi stres, kecemasan, dan masalah emosional yang mungkin timbul akibat pandemi. Yang kedua adalah memberikan bimbingan belajar dan strategi belajar yang efektif untuk membantu siswa mengejar ketertinggalan akademik setelah pandemi. Yang ketiga, mengadakan program yang membantu siswa meningkatkan keterampilan sosial mereka seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, melakukan deteksi dini terhadap masalah-masalah yang mungkin dihadapi siswa, baik masalah akademik, emosional, maupun masalah sosial. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.